Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Lab Akuntansi Dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar pembantu, dan neraca lajur pada perusahaan dagang. Oke, kita mulai saja. Buku besar. Jadi buku besar itu apa sih? Buku besar itu ada dua, buku besar umum dan buku besar khusus. Buku besar umum itu adalah kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Sedangkan dalam buku besar pembantu merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahannya secara lebih rinci. Buku besar pembantu ini adalah perluasan dari buku besar umum. Nah, dalam mencetak buku besar, dalam memposting ke buku besar dari transaksi itu, kita perlu dua membedakan. Yang pertama itu jurnal khusus. Jurnal khusus dalam perusahaan dagang kemarin sudah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ada jurnal untuk pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, itu jurnal khusus ya. Nah, jurnal khusus ini nanti dimasukkan ke posting ke buku besar. Kemudian juga ada transaksi saldo awal. Jadi untuk kalau saldo awal ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lama. Jadi kalau perusahaan yang masih baru bisa langsung posting jurnal khususnya saja ke buku besar. Kalau yang sudah lama, tolong posting juga saldo awal. Walaupun tidak ada transaksi, tetap harus dibuat buku besarnya. Langkah posting jurnal khusus ke buku besar pada perusahaan dagang itu pertama, kita harus identifikasi data sumber. Setelah itu, kita harus buat kolom buku besar, dibuat bagannya, kemudian posting neraca saldo periode sebelumnya, jika ada ya, kayak untuk perusahaan yang sudah berjalan, itu pasti punya saldo awal, nah itu diposting juga ke buku besar, terus posting jurnal khusus dan umum periode yang sekarang sedang berlangsung. Jadilah buku besar sudah siap. Kita mulai saja. Posting buku besar kas ya. Nah, kas itu kan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, jadi jurnal khusus ada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas, kita lihat di kolom debit ada kas, totalnya 5.162 juta ya. Sehingga diposting di buku besar, kita bikin yang rinci ya untuk buku besar tipe tabel rinci. Jangan lupa judulnya buku besar kas dan setara kas, nomor rekeningnya ditulis juga di sebelah kanan, kemudian ada tanggal, keterangan, referensi, debit. Untuk posisi debit ada tanggal, keterangan, referensi. Untuk posisi kredit tanggalnya ini saldo awalnya karena perusahaannya tidak ada maka 0. Kemudian tanggal ini akhir periode. Jadi kalau dalam memposting ke buku besar dari jurnal khusus itu per akhir periode saja. Periode Maret itu tanggal akhirnya 31 Maret. Penerimaan kas ya. Penerimaan kas dari piutang dan penjualan tunai. Ya kan, dari penjualan tunai dan ada pelunasan, berarti ada piutang. Jadi dari pelunasan piutang. Totalnya ditaruh posisi debit 5.162 juta. Kemudian ada juga untuk transaksi pengeluaran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Dari jurnal khusus pengeluaran kas itu di posisi kredit ya. Totalnya posisi kredit sama kayak tadi, ini hanya setiap akhir periode saja dari jurnal khusus ke posting ke buku besar, nggak setiap transaksi ya. Jadi totalnya 3.357 juta. Nah, kita posting di sebelah kredit tanggal 31 bayar hutang dan pembelian. Ini kan ada pembelian tunai dan juga ada bayar hutang ya kan. Nah, jangan lupa referensinya tadi untuk pengeluaran kas itu buku
keluaran kas BKK. Kalau untuk penerimaan kas buku buku kas masuk, mohon maaf, buku kas masuk. Kalau BKK buku kas keluar 3.357. Maka saldonya adalah debit dikurang kredit, masih ada di posisi debit kasnya 1.805.000.000. Kemudian ke buku besar piutang. Buku besar piutang itu berhubungan sama penjualan pasti ya, karena ini kan jurnal penjualan ini untuk penjualan secara kredit ya. Kemudian ini piutang. Piutang di posisi debit. Nah, totalnya akhir periode 3.250.000.000. Maka diposting ke buku besar piutang, jangan lupa nomor rekeningnya. Di posisi debit totalnya pada akhir 31 Maret nih untuk penjualan. Nah, bisa tulis juga penjualan kredit. Referensinya jurnal penjualan, JPN itu jurnal penjualan, saya referensinya ya. Kemudian posisinya sebesar 3.250.000.000. Oke. Terus berhubungan lagi dengan piutang dagang apa lagi? Pembayaran piutang, berarti piutangnya berkurang. Piutang berkurang ada di jurnal penerimaan kas. Nah, piutang dagangnya nih ada nih. Di posisi kredit ada piutang dagang di jurnal penerimaan kas. Totalnya 2.425.000.000. Nah, akhirnya kita taruh di posisi kredit, enggak kelihatan ya. Terima piutang. Nah, dari buku kas masuk nih ya, 2.245.000.000. Kemudian apa lagi? Ternyata di jurnal umum ada di jurnal memorial atau jurnal umum ada transaksi yang mempengaruhi piutang nih di sini. Di posisi kredit ya. Karena ada retur penjualan di posisi kredit tanggal 7, tapi untuk diposting ke buku besar dari jurnal khusus itu tinggal langsung akhir periode saja 31, keterangannya retur penjualan. Nah, referensinya jurnal umum atau jurnal memorial juga boleh. Kreditnya berapa? 25 juta. Maka saldonya adalah debit dikurang total kredit 800 juta untuk saldo piutang dagang. Kemudian untuk buku besar perlengkapan kantor. Perlengkapan berarti mungkin dia ada beli ya. Kalau beli berarti mengeluarkan kas. Atau mungkin dari jurnal pembelian, buku jurnal pembelian. Ternyata pas dicek ada di jurnal pengeluaran kas. Nih, perlengkapan ya, coba perlengkapan. Nah, ada sebesar di posisi debit 1.250.000. Beli ATK ya, perlengkapan. Maka jurnal posting di buku besarnya, buku besar perlengkapan kantor, saldo awalnya 0 karena kita anggap perusahaannya baru berdiri. Kemudian di akhir periode 31 Maret pembelian tunai dari referensinya dari buku kas keluar sebesar 1.250.000. Saldonya juga sama karena tidak ada lawan transaksi di posisi kredit. Tetap jangan lupa nomor rekeningnya ya. Kemudian buku peralatan kantor. Buku peralatan kantor ada peralatan kantor juga mungkin ada pembelian dari secara kredit atau pengeluaran kas secara tunai. Ternyata dicek ada pembelian secara kredit peralatan kantor sebesar 75 juta. Di posisi debit ada peralatan kantor 75 juta. Maka jurnal diposting ke buku besar peralatan kantor tanggal 31 dari pembelian kredit. Nah, jurnal pembelian JPM itu jurnal pembelian ya 75 juta. Kemudian ternyata ada dari pengeluaran kas perlengkapan kantor ya. Di posisi debit juga pembelian secara tunai buku kas keluar 4.750.000. Maka saldo di buku besar peralatan kantor adalah 79.750.000. Lanjut ke buku besar hutang dagang. Buku besar hutang dagang. Hutang dagang biasanya berhubungan dengan pengeluaran kas karena hutangnya dibayar atau ada juga dari jurnal pembelian secara kredit. Oke, benar. Buku besar hutang dagang, bayar hutang. Nah, dari buku kas keluar, bayar hutang
hutang di posisi mana? Hutang berkurang di posisi debit nih. Di jurnal pengeluaran kas ada di posisi debit, hutang dagang totalnya 1.775 juta. Oke, dipindahkan. Kemudian ada jurnal memorial atau jurnal umum. Di sini ada berhubungan karena ada retur pembelian. Nah, hutang dagangnya di posisi debit sebesar 30 juta. Nah, 31 Maret retur pembelian, referensinya dari jurnal umum atau jurnal memorial, posisi debit 30 juta. Kemudian dari jurnal pembelian, karena ini hutang dagang ya, jurnal pembelian, maka nih posisi kredit ada hutang dagang sebesar totalnya 3.600 juta. Oke, 31 Maret pembelian kredit dari jurnal pembelian JPM maksudnya 3,6 miliar. Nah, akhirnya 3,6 dikurang 1,7 dikurang 30 juta. Saldo akhir dari hutang dagang itu di posisi kredit, saldo nominal kredit hutang adalah di posisi kredit ya, 1.795 juta. Lanjut lagi ke posting buku besar hutang bank. Karena dia ada transaksi pinjaman bank BNI, berarti hutang banknya bertambah. Hutang bertambah di posisi kredit. Nih, ada hutang bank. Diserba-serbi hutang banknya 2 miliar. Maka di buku besar hutang banknya munculnya di posisi kredit 31 penerimaan pinjaman. Catatannya dari buku kas masuk 2 miliar. Saldonya akhirnya di posisi kredit 2 miliar untuk buku besar hutang bank. Kemudian buku besar penjualan. Penjualan jelas dari jurnal penjualan. Nah, penjualannya bertambah di posisi kredit ya. Totalnya adalah 3.250 juta. Oke, dari buku besar penjualan di posisi kredit 200 penjualan kredit ya 3.250 juta. Sama ya dari jurnal penjualan JPM referensinya. Ini terlupakan, maaf ya. Kemudian dari buku kas masuk, karena siapa tahu penjualannya ada penjualan tunai. Nah, ternyata ada penjualan tunai. Di posisi kredit penjualan juga 725 juta. Maka dari buku kas masuk penjualan tunai 31 Maret 725 juta. Total dari buku besar penjualan di posisi kredit adalah 3.975 juta. Kemudian buku besar retur penjualan dan potongan penjualan. Retur penjualan, retur tuh biasanya ada di jurnal memorial. Retur penjualan ya, oke ada ternyata di jurnal memorial. Retur penjualan di posisi debit 25 juta. Maka kita posting ke buku besar retur penjualan di posisi debit 31 Maret, retur penjualan kredit, referensinya dari jurnal umum, posisi debit ya sama 25 juta. Kemudian ini ada jurnal penerimaan kas karena ada potongan penjualan, karena penjualannya itu memenuhi syarat untuk dapat diskon. Potongan penjualan itu nih di posisi debit ya, coba potongan penjualan 13 juta. Maka terima piutang penjualan itu 31 Maret. Referensinya dari buku kas masuk sebesar 13 juta. Lanjut lagi ke buku besar pembelian. Buku besar pembelian pasti ada hubungannya dengan jurnal pembelian. Nah, pembeliannya bertambah di posisi debit, totalnya akhir 31 Maret adalah 3.525 juta. Maka dibukukan di buku besar seperti ini. 31 Maret pembelian kredit dari jurnal pembelian JPM 3.525 juta. Kemudian ada dari buku kas keluar, pembelian, pasti ada kas keluar kan? Nah, pembelian itu mungkin ada pembelian tunai ya dari perusahaan. Ada totalnya adalah 31 Maret 1.100 juta. Pembelian tunai dari buku kas keluar 1.100 juta.
Maka total dari buku besar pembelian akhir 31 Maret adalah 4.625 juta. Kemudian buku besar retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, seperti tadi, retur itu pasti adanya di jurnal memorial atau jurnal umum. Retur pembelian. Oh, retur pembeliannya di sini di posisi kredit 30 juta. Maka jurnalnya retur pembelian di posisi kredit 30 juta. Oke. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas karena berhubungan dengan potongan pembelian karena kita membayar sesuai dengan syarat sehingga mendapatkan diskon. Ini nah, ini dia. Serba-serbinya belum ditulis ya. Potongan pembelian. Ini 15 juta. Maka jurnalnya adalah di posisi kredit bayar potongan pembeliannya sebesar 15 tambah 9, ada 2 ternyata. Transaksi kita dapat diskon. Totalnya 24 juta dari buku kas keluar. Jurnal pengeluaran kas itu berhubungan dengan beban gaji ya. Masih tinggal satu, ada beban gaji 500 juta di posisi debit. Beban gaji 500 juta di posisi kredit, referensinya debit, referensinya adalah buku kas keluar. Oke. Nah, setelah posting buku besar selesai, kita masuk lagi ke posting buku besar pembantu. Yang ini adalah perluasan dari buku besar umum. Gunanya untuk membantu lebih merinci, yaitu merinci pembantu piutang. Nah, ini kan ada jurnal khusus untuk jurnal penjualan. Ini ada suppliernya, perusahaan PT ZYX itu ada 4 perusahaan supplier atau vendor. Maka kita buat buku besar piutangnya per masing-masing vendor ini. Jadi ada 4 ya. Nah, untuk pertama toko Sumba, itu kita tulis nomornya CS001, misalkan nomor suppliernya atau nomor customer mohon maaf. Ini kan penjual berarti nomor customernya CS001, penerimaan piutang ini 650. Kemudian ada lagi bayar penjual. Oh, gini. 5 Maret itu kita ada transaksi penjualan 650 juta. Ya. Kemudian tanggal dari buku kas masuk, kita terima piutangnya dia sebesar 650 juta di posisi debit. Maka saldonya 0. Kemudian kita juga buat di customer atas Noko Melati. Kita penjualan tanggal 8 Maret. Referensinya sesuai dengan nomor bukti. Kemudian kita menjual 800 juta, kemudian dibayar sama mereka tanggal 19 Maret. Nah, di buku kas masuk, nomor referensi ini ntar boleh dicek sendiri di posisi debit 800 juta. Maka untuk buku kas pembantunya si Toko Melati sudah 0 ya, karena sudah dibayar. Kemudian untuk customer Toko Sawu, dia ada penjualan, kami ada penjualan ke mereka sebesar 1,2 M. Nah, nomor buktinya referensi ini tanggal 21 Maret sama 1,2 M. Kemudian untuk customer Toko Mawar, customer 004, ada penjualan tanggal 28 dengan nomor bukti sekian sebesar 600 juta. Posisi kredit 600 juta ya. Kan kita pakai posisinya yang kredit ini, bukan yang piutang dagang. Jadi yang di kredit pindahkan ke buku besar yang mereka di kredit. Nah, nanti di buku kas masuk mereka kan akan bayar, maka di posisi debit. Nah, penjualannya akan berkurang. Maka dia sudah bayar 350, si Toko Mawar, customer Mawar itu masih punya piutang sebesar 250 juta. Kemudian lanjut lagi ke buku besar pembantu hutang.
Pasti kalau buku besar pembantu hutang berhubungan dengan jurnal pembelian. Ini ada hutang, berarti kita ke supplier atau vendor. Ini ada 6 vendor ya. Terus yang pertama PT Agung. Nah, supplier sama PT Agung, SP supplier 001. Jangan lupa dibuat kode supplier atau kode vendornya. Ini kan posisinya pembelian di posisi debit nih, pembelian posisi debit 750. Nah, di buku besar itu juga dibuat posisi debit 750, referensinya sesuai dengan nomor bukti, kemudian tanggalnya tanggal 2 Maret. Kemudian pas dicek di buku kas keluar BKK tanggal nomor 5, kredit ada pembayaran sebesar 750 ke PT Agung dari perusahaan ZYX, sehingga untuk buku besar pembantu hutang PT Agungnya 0. Nah, lanjut lagi ke toko Merapi. Merapi kita punya hutang pembelian ke mereka sebesar 125 juta tanggal 9 Maret. Nah, referensi ini. Kemudian mereka bayar lagi tanggal, ini salah, mungkin tanggal 15, salah ketik ya. 15, pembayaran tanggal 15 di buku kas keluar sebesar 125 juta. Maka saldo buku besar pembantu hutang toko Merapi adalah 0. Kemudian supplier PD Rinjani ada pembelian sebesar 1,5 M dan perusahaan belum ada pembayaran. Jadi hutangnya masih di PD Rinjani sebesar 1,5 M. Kemudian di Toko Muria. Toko Muria kita ada pembelian sebesar 900 juta tanggal 15 dan dibayar tanggal 20 di buku kas keluar, referensinya boleh dicek sebesar 900. Maka hutang ke Toko Muria atau pembelian ke Toko Muria sudah habis, sudah 0. Kemudian ke Toko Bromo, vendor ke Toko Bromo, nomor vendor sebesar SP005, kita pernah beli ke mereka, masih ada posisi debit 250 dan belum ada pembayarannya, ya berarti masih ada AP 250 juta. AP itu akun payable atau hutang ya, 250 juta ke Toko Bromo. Kemudian tanggal 25 ke Toko Meranti kita punya pembelian 75 juta ya. Masih punya AP ke Toko Meranti sebesar 75 juta. Jadi buku besar pembantu hutang dan piutang itu biasanya disebut dengan buku AP/AR, digunakan di perusahaan untuk tim finance AP atau AR. AP itu akun payable untuk hutang, AR itu untuk akun receivable atau piutang. Biasanya perusahaan itu masing-masing orang, jadi nanti yang kalau punya AP harus membayar ke vendor-vendor, harus punya template, jadi tidak boleh lewat dari tanggal penjadwalan pembayaran. Sedangkan untuk AR, si AR itu si staf AR atau staf yang piutang harus menagih ke customer pembayaran mereka dan mengingatkan mereka gitu. Jadi ini bisa diperlukan untuk perusahaan dagang untuk mengecek AR dan AP perusahaan tersebut. Kemudian setelah ada diposting ke buku besar umum maupun buku besar pembantu, lanjutkan neraca saldo. Nah, seperti biasa perusahaan jenis lain mau perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur, neraca saldonya seperti ini. Jadi posting ke hasil akhirnya, diposting ada nomor rekening, nama rekening, debit dan kredit, dan lupa judulnya juga. Nah, contoh satu saja, buku besar kas tadi yang sudah kita kerjakan, saldo akhirnya di posisi debit kas sebesar 1,1 miliar 805 juta. Maka di posisi debit 1 miliar 805 juta. Dan posisi ending balance dari neraca saldo, posisi debit dan kreditnya harus 0 ya. Kalau tidak 0 berarti kalian salah dan harus mengulang lagi dari jurnal awal. Mungkin ada salah posting, atau mungkin dari jurnalnya masuk ke buku besarnya salah posting, atau yang ketinggalan gitu
ya. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Semoga semua paham dan semangat untuk belajar akuntansi. Bertemu lagi dengan saya insya Allah di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.